Mungkin kita udah sering dengar ya ungkapan miring lah mengenai katanya kaum muslim itu kurang kurang pinter gitu, kayak kurang ilmiah. Padahal kan dalam sejarah peradaban Islam itu kita pernah berjaya gitu secara intelektual, kita pernah melahirkan ilmuwan kaliber dunia ya sebut saja Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi hingga Ibnu Khaldun. Tapi apa yang terjadi itu sehingga di era modern justru citra muslim tuh ketinggalan zaman, nggak pinter gitu, anti ilmu pengetahuan. Kalau misalnya aku boleh membreakdown segala pemicu yang setidaknya menurutku dan terbatas pada pengalamanku, terbatas pada pengamatanku dan pengetahuanku, kurasa penyebab paling utama itu adalah karena minimnya atau bahkan mungkin nihilnya wawasan epistemologis dan logika dasar. Aku seringkali mendapati argumen-argumen keislaman yang syarat minim filsafat keilmuan dan dasar epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, mengkaji asalnya pengetahuan gitu. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dan bagaimana kita tahu sesuatu itu salah gitu. Bagaimana sesuatu bisa jadi ilmu pengetahuan. Nah, bagi sebagian muslim, ya tentunya nggak semua ya, istilah filsafat sendiri itu udah menakutkan gitu, serem. Ada orang Islam yang takut filsafat ada gitu, apalagi kayak filsafat keilmuan gitu. Itu udah nuansanya udah kayak sesat gitu. Nah, ketakutan ini mungkin disebabkan oleh stereotip negatif bahwa filsafat itu menyesatkan. Akibatnya banyak yang tidak terbiasa menyelidiki proses berpikir di balik sebuah kesimpulan. Mereka sering langsung percaya atau langsung menolak sebuah klaim tanpa melewati tahapan kritis tentang apa definisi kebenaran gitu. Apa bukti empiris dari kebenaran dan bagaimana metode verifikasi dan falsifikasi dari sebuah kebenaran. Nah, karena sudah mengabaikan dasar epistemologis yang mana itu merupakan fondasi logika dasar, jadinya rasanya logika sebagai alat bantu berpikir itu kerap kali dianggap sebagai pelajaran asing yang gak ada manfaatnya. Padahal tanpa logika dasar kita tuh rentan terjebak kesalahan berpikir gitu atau fallacies ya seperti ad hominem gitu, false dikotomi dan sebagainya. Nah, kalau misal logika udah diabaikan, diskusinya seringnya tuh jadi berubah jadi apa ya? Jadi debat emosional aja. Saling lempar dalil atau saling lempar cercaan tanpa landasan berpikir yang benar. Tanpa kerangka epistemologi dan logika, konsep benar dan sesat itu sering diputuskan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadi atau pendapat 1-2 ulama, bukan melalui parameter yang objektif. Dan akhirnya kebenaran menjadi tereduksi gitu. Benar adalah yang disetujui kelompok kami misalnya. Lalu kalau misalnya ada sudut pandang yang berbeda, tahu-tahu langsung dicap sesat aja gitu. Dianggap menyimpang atau nggak islami gitu, nggak sesuai ajaran Islam. Kurasa juga ini ada hubungannya dengan salah urutan belajar ya. Belajar akidah itu ditekankan sebelum belajar caranya berpikir. Akidah itu adalah doktrin keimanan. Ya nggak salah bahwa akidah adalah fondasi spiritual yang penting ya. Masalahnya ketika seseorang sudah terlanjur matang dalam keyakinan tertentu tanpa dibekali cara berpikir kritis, ya mereka akan cenderung menolak segala sesuatu yang tampak berbeda gitu. Yang berbeda itu akan terasa mengancam akidah. Sebagai masyarakat, sebagai sebuah komunitas besar, ya buat apa kita beramai-ramai berakidah kuat gitu tanpa punya kemampuan berpikir. Dan karena nggak ada alat ukur intelektual yang jelas, karena nggak dipakai alat ukurnya itu, seseorang yang misalnya hafal banyak dalil atau bisa mengutip ayat secara fasih ya sering dianggap cerdas gitu, padahal belum tentu memahami substansinya. Dan di sisi lain, orang yang mungkin benar-benar paham metodologi ilmiah justru akan dianggap sesat gitu, dianggap nggak soleh gitu, dianggap melenceng hanya karena nggak sejalan dengan paham mayoritas. Nah, hal ini tercipta karena ketiadaan mekanisme objektif untuk menilai kualitas pikiran selain seberapa kuat seseorang berpegang pada dogma tertentu. Sebagian muslim menilai cerdas di daya seseorang itu semata-mata dari seberapa sering dia hadir di majelis taklim misalnya, seberapa sering dia ikut pengajian gitu, atau seberapa sering dia mengucap Masya Allah, Subhanallah atau Insya Allah, atau seberapa banyak ia memajang simbol-simbol keagamaan gitu. Ya, ini kan jadinya kita menutup kemungkinan penilaian kritis terhadap kompetensi berpikir misalnya melalui penelitian, melalui inovasi atau bahkan soft skills yang relevan di era modern gitu.
Belum lagi ada juga kekhawatiran berlebihan pada pemikiran asing gitu ya. Bahkan di era informasi yang sangat terbuka sekarang, rasa takut terhadap pemikiran asing tuh masih ada gitu. Takut sama buku, takut sama ilmu pengetahuan. Di banyak tempat gitu ada budaya mencurigai ilmu yang datang dari barat gitu atau dari luar Islam. Padahal dalam sejarah emasnya, umat Islam justru merangkul dan menerjemahkan karya para pemikir Yunani, Persia, hingga India, kemudian mengembangkannya gitu. Jadi kini ketakutan itu membuat sejumlah muslim menjauhi buku-buku filsafat, buku-buku sains, atau literatur yang dianggap tidak mencantumkan dalil Quran dan hadis secara eksplisit gitu, yang terang-terangan tidak mengikuti kitab suci dan sabda Nabi. Sebagian muslim menilai bahwa kepakaran di bidang sains, psikologi, atau sosiologi adalah kepakaran sekuler gitu, dan karenanya membahayakan akidah. Akibatnya banyak potensi kemajuan dari ilmu modern terlewat begitu saja. Misalnya teori evolusi, itu kan sering banget disalahpahami karena kita mencoba memahami teori evolusi ada filter akidahnya dulu gitu. Atau misalnya ketika kita menangani persoalan sosial, kita harus bedah dulu nih halal haramnya gitu. Padahal kadang-kadang langkah itu bisa di skip gitu ya dalam problem solving. Ironisnya saat menghadapi permasalahan kesehatan juga kita kita tetap bersandar pada teknologi kedokteran modern, tetapi di sisi lain masih menolak pakar-pakar yang dianggap berpikir sekuler gitu. Padahal kan kedokteran itu sekuler gitu. Maksudnya kedokteran kan bukan dari sabda Nabi atau dari kitab suci gitu. Jadi stigma buku haram gitu atau bacaan menyesatkan itu bisa dengan mudah dilabelkan pada karya yang berbeda pendapat dengan dogma gitu. Nah, akibatnya kebiasaan membaca itu nggak terbentuk gitu, karena yang terbentuk adalah budaya asal tuduh sesat gitu. Budaya asal tuduh sesat itu menyebabkan ruang diskusi menyusut. Kita kehilangan banyak kesempatan menguji argumen lewat perdebatan sehat yang sesungguhnya bisa memperdalam pemahaman. Selain itu dalam Islam ya, sepanjang yang aku tahu masih kental sekali dengan budaya authority based knowledge gitu, atau sanad keilmuan gitu. Nah, tradisi Islam memang menekankan sanad ya, atau rantai keilmuan yang menunjukkan bahwa pengetahuan diturunkan dari guru ke murid secara legit gitu. Tujuannya tentu baik ya, menjaga ajaran dan mencegah distorsi makna. Tapi pada penerapannya seringkali membuat pengetahuan seolah dimonopoli oleh para pemegang otoritasnya ini gitu. Seolah ustadz-ustadznya doang yang boleh berilmu gitu, kiai-kiainya doang yang boleh berilmu. Apakah kita lupa bahwa banyak ilmu gitu ya, dari berbagai jenis ilmu itu dapat dipelajari secara otodidak lewat buku, jurnal, riset mandiri, atau lewat diskusi lintas disiplin. Ibnu Al-Haytham gitu atau Al-Hazen itu pionir metode ilmiah ya. Nah, dia tuh nggak semata-mata menaati guru gitu. Ya dia melakukan eksperimen optik sendiri. Nah, sikap berlebihan dalam memutlakkan pentingnya sanad untuk semua jenis ilmu itu justru nutup akses bagi mereka yang ingin bereksplorasi mandiri. Ketika semua pengetahuan harus tunduk pada guru atau ulama tertentu, ya ide baru, ide segar itu susah masuk. Kalaupun muncul opini berbeda, ya akan dibungkam dengan dalih itu. Mana sanadnya gitu, nggak ada sanadnya. Ini bukan level ulama nih, atau ini nggak resmi gitu, nggak. Ya padahal kan pemikiran dan penemuan baru itu bisa lahir dari mana saja, termasuk dari proses otodidak gitu, dan termasuk juga dari proses kajian interdisipliner di luar ruang kelas tradisional. Ironi yang sering kudapati juga adalah anjuran memperkuat bias konfirmasi. Misalnya jangan baca ini tulisan kafir, baca itu aja yang dari lulusan Mesir gitu misalnya. Ya padahal kan gak apa-apa juga harusnya. Kenapa kita harus membatasi diri atau membatasi kelompok kita untuk hanya boleh mengkonsumsi informasi yang sesuai dengan apa yang kita percaya dan sesuai dengan apa yang kita setujui sebelumnya gitu. Dalam beberapa lingkungan muslim, sikap yang dibangunkan katanya cintailah agamamu sepenuh hati gitu. Yang sering diterjemahkan juga jadinya temukan apa yang memperkuat iman, yang memperkuat pendapat, singkirkan pengetahuan yang tidak mendukung iman kita. Nah itulah confirmation bias, hanya mencari informasi yang memperkuat keyakinan kita dan mengabaikan fakta atau argumen yang bertentangan. Bias konfirmasi tumbuh subur karena ada anjuran ya pokoknya harus taat, jangan
jangan nanya macam-macam gitu, jangan mengkritik gitu, jangan mempertanyakan. Kritikan atau pertanyaan mendasar tentang teks suci atau tradisi suci itu sering dituduh sebagai upaya meruntuhkan Islam gitu, bukan dipandang sebagai bagian dari proses pemahaman dan pengayaan tradisi Islam. Padahal jika kita menilik perjalanan para pemikir Muslim klasik, justru banyak pertanyaannya kritis kok, mulai dari tentang teologi tentunya ya, teologi, matematika hingga filsafat yang diajukan untuk menguatkan argumen, dan mereka juga menolak taklid buta gitu. Mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai agama ya tentunya mulia ya buat orang yang beragama. Namun ketika cinta itu meminggirkan fakta objektif, menutup pintu perbedaan pendapat, serta menganggap apapun di luar mazhab atau manhaj kita sebagai musuh, nah disitulah fanatisme lahir. Fanatisme mengerangkeng daya kreatif dan daya analisis sehingga banyak muslim terjebak pada dogma, ya ini kan benar karena kita percaya begini adanya, karena ustadzku bilang begitu adanya. Ya sekarang nih ketika muslim sudah terbelakang dan sedang menuju masa kegelapan tampaknya, kita mengagung-agungkan kembali ilmuwan-ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam, padahal mereka berislam dengan cara yang tidak seperti kebanyakan kita sekarang. Mereka sangat terbuka menerima ilmu dari mana saja. Pada masa dinasti Abbasiyah, para khalifah mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad. Nah, di sana karya-karya ilmiah dari Yunani, Persia, India, dan tradisi lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikritisi dan dikembangkan oleh cendekiawan Muslim. Berbagai cabang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, hingga filsafat itu berkembang pesat lantaran ada kemauan untuk belajar dari luar gitu, dari luar agamanya, luar budayanya, dan mereka nggak takut sama pemikiran asing. Banyak pemimpin Islam di era keemasan itu gak sekedar sibuk memperluas wilayah, tapi juga menaruh minat besar pada pengembangan ilmu. Para ulama, para filsuf, dan para ilmuwan itu mendapat pengakuan secara filsafat. Nah, makanya semangat untuk riset dan semangat untuk membuat penemuan baru itu semangatnya tinggi. Nah, misalnya Al-Ma'mun itu konon memberikan imbalan emas seberat buku yang berhasil diterjemahkan. Coba, insentif semacam ini kan jadinya menciptakan ekosistem ilmiah yang dinamis. Nah, sekarang kita hidup di masa di mana guru itu gajinya terlampau recehan. Jadi ya ekosistem ilmiah apa yang bisa kita harapkan? Ilmuwan masa lalu juga kolaboratif ya, mereka bekerja sama lintas bidang dan tradisi. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina itu bukan cuma ahli kedokteran, tapi juga menulis tentang filsafat, logika, hingga musik. Al-Khwarizmi, pelopor aljabar, juga menulis tentang geografi dan astronomi. Nah, kolaborasi lintas bidang ini memantik lahirnya teori-teori baru yang relevan dengan berbagai aspek kehidupan. Gak ada tuh rasa takut menyentuh ilmu asing gitu atau bukan bagian dari studi agama. Ya meskipun teologi tetap penting ya, pemikir muslim klasik memakai pendekatan rasional dalam menjelaskan fenomena alam. Ibnul Haytham misalnya merumuskan metode ilmiah yang menekankan observasi, eksperimen, dan verifikasi. Nah, sikap kritis dan empiris ini menjadikan pengetahuan berkembang pesat karena nggak semata-mata bersandar pada otoritas, nggak semata-mata mengandalkan kitab suci, tapi menggunakan pembuktian yang terukur. Nah, aku merasa di masa kini ada dikotomi keras antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis sering dianggap lebih mulia gitu dan bernilai akhirat gitu. Nah, sementara ilmu-ilmu sosial gitu, sains atau humaniora itu dianggap sebagai ilmu dunia yang gak dibawa mati gitu. Ya, dikotomi ini kan jadi menimbulkan hierarki nilai terhadap pengetahuan ya, di mana mencari ilmu non agama jadi dianggap sebagai kegiatan sekuler gitu, atau kegiatan yang tidak berpahala gitu, atau malah membuat lalai dari agama. Padahal dalam sejarah Islam klasik, para ulama dan ilmuwan justru nggak melihat batas tegas antara keduanya. Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Farabi adalah contoh tokoh yang mengintegrasikan studi keagamaan dan ilmu rasional dalam satu tarikan nafas. Pembelahan ini nggak hanya menghambat minat terhadap sains dan teknologi, tapi juga mempersempit ruang diskursus karena jadi seolah-olah hanya ada satu jenis ilmu yang bernilai ibadah. Dan akibatnya banyak generasi muslim tumbuh dengan anggapan bahwa mengejar ilmu dunia itu nggak penting. Selama sudah menyelamatkan akhirat gitu, misal udah hafal juz 30 anggaplah gitu, udah bisa baca Quran gitu, bisa bahasa Arab dasar. Nah ini udah jadi
tembok besar nih dalam membangun tradisi ilmiah yang holistik. Padahal kan tantangan dunia modern justru menuntut integrasi pengetahuan lintas bidang. Nah, karena dikotomi ini aku rasa jadinya nggak aneh ya kalau ulama-ulama kita mengeluarkan fatwa-fatwa yang nggak napak tanah gitu, fatwa-fatwanya ganjil, yang justru kadang bukannya menyelesaikan masalah, malah melahirkan masalah baru. Yaitu karena ulama akhirat kita minim wawasan realitas ya, minim wawasan dunia gitu. Kalau mau mengembalikan spirit kejayaan intelektual seperti era kemasan Islam, kita perlu belajar dari sejarah sendiri ya. Kita perlu terbuka terhadap ilmu dari mana saja. Didukung juga suasana sosial politik yang menghargai pengetahuan. Kita harus memupuk kolaborasi lintas bidang dan memegang teguh metode rasional. Umat Islam butuh narasi bahwa semua ilmu bermanfaat, baik yang terkait dunia maupun akhirat gitu ya. Itu mungkin dakwahnya diganti gitu, semua ibadah gitu ya. Kita nggak perlu terus terjebak dalam dikotomi palsu yang memisahkan logika dari iman, atau misalnya riset dan ibadah, atau yang memisahkan sains dari agama. Karena sejarah telah menunjukkan bahwa kejayaan justru lahir saat umat bersikap inklusif terhadap ilmu, tidak terlalu silau gitu pada otoritas semata, dan berani berpikir kritis. Karena pada akhirnya muslim yang pinter beneran gitu ya, bukan soal seberapa banyak dalil yang dia hafal, melainkan seberapa dalam kita memahami dunia ini, seberapa akurat kita memahami realitas, seberapa tajam kita menimbang argumen, dan seberapa terbuka kita menerima keberagaman gagasan tanpa kehilangan arah. Nah, dengan semangat ini umat Islam bisa kembali, kalau mau ya, kembali memimpin inovasi dan pemikiran global, bukan sebagai pengikut pasif zaman, tapi juga pelaku sejarah gitu ya. Mungkin kedengarannya utopis ya, tapi jejak itu pernah kita tapaki, mungkin aja bisa kita rengkuh kembali ya kalau pada mau lagi-lagi ya. Yang kita tahu menjadi pintar itu nggak harus muslim, dan tidak perlu menjadi muslim untuk jadi pintar gitu, untuk pintar beneran ya, bukan sekedar terlihat fasih mengutip dalil. Karena pintar yang aku maksud itu adalah kecerdasan yang terukur, bisa diuji lewat metodologi ilmiah, bisa diuji konsistensinya, bisa diandalkan dalam menyelesaikan persoalan nyata di dunia. Soalnya kan ilmuwan yang menemukan vaksin, merekayasa pesawat, membuat algoritma AI gitu, hingga menganalisis krisis iklim global, banyak di antara mereka bukan muslim, tapi kontribusi mereka jelas dan nyata gitu. Mereka mengubah hidup jutaan manusia, menyelamatkan nyawa, mempercepat kemajuan teknologi, membuka wawasan baru tentang semesta, dan semua itu nggak lahir dari hafalan dalil, tapi dari berani mengeksplor, berani bertanya, tekun berpikir, dan belajar dari data, belajar dari kesalahan. Dan dunia itu nggak akan berhenti berubah. Jadi kalau ada yang masih berpikir bahwa menjadi muslim otomatis membuat seseorang lebih pintar atau lebih benar, ya kita perlu pertanyakan ulang ya. Standar kecerdasan seperti apa yang kita pakai? Apakah kita mengukur pintar itu seberapa banyak ayat yang bisa dikutip gitu, atau seberapa dalam seseorang memahami realitas dan mampu mengolahnya menjadi solusi? Apakah kita lebih menghargai orang yang menjawab, ya itu karena Allah menciptakan begitu, karena Tuhan maunya begitu, dibanding orang yang menjawab dengan pemikirannya sendiri, dengan penelitiannya sendiri, dengan pembuktiannya sendiri, dengan analisisnya sendiri. Mungkin pertanyaannya bukan kenapa non-muslim itu pintar-pintar, tapi kenapa sebagian umat muslim justru enggan bersaing dalam ranah ilmu yang objektif dan terukur. Kenapa sebagian malah sibuk debat soal bid'ah dan halal haram terhadap teori-teori modern gitu. Padahal nggak ada kompetensi juga di bidang itu gitu. Ya kalau memang Islam adalah agama yang mendorong ilmu, semestinya muslim lah yang paling penasaran, yang paling banyak baca, yang paling giat riset, yang paling terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan paling unggul di panggung pengetahuan dunia. Tapi untuk bisa begitu kita harus jujur dulu. Agama kan tidak menjamin kecerdasan, dan iman tidak bisa menggantikan logika gitu. Mereka harus berjalan berdampingan tanpa saling menumpuk satu sama lain gitu ya. Kalau dari kamu setuju atau nggak setuju, atau ada tambahan lain, boleh tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton kontenku sampai selesai. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.